Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'dahu. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan malam hari ini kita diberikan oleh Allah izin untuk bertemu kembali bermuajahah setelah di minggu yang lalu kita tidak melaksanakan kajian ini. Hingga pada malam hari ini alhamdulillah kita dipertemukan kembali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan rasa cintanya dengan izin memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa duduk di majelis ilmu dan hadir dengan betul-betul li'ala'i kalimatillah, betul-betul ingin meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama sebelum kita mulai pengajian kita niatkan yang pertama ngajinya karena Allah, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap kita menjadi pewarisnya Nabi. Karena Nabi itu yang diwarisi bukan harta, bukan kedudukan, tapi Nabi mewarisi ilmu. Jadi saat ketika kita berusaha untuk mencari ilmu, saat kita berusaha untuk menggapai ilmu, maka kita sedang berusaha untuk menjadi bagian dari pewarisnya Nabi. Sehingga dikatakan al-ulama warathatul anbiya, ulama itu adalah pewarisnya Nabi. Kenapa? Karena yang mewarisi ilmu Nabi. Jadi thalibul ilmi itu juga termasuk pewarisnya Nabi, karena mereka berusaha untuk mencari warisan tersebut. Dan tahu kalau ada saudagar kaya meninggal tak punya warisan, maka orang berebut untuk jadi ahli warisnya. Tapi bagaimana kita orang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, sangat berharap bahwa kita ini bagian daripada warisan pewarisnya Nabi. Kemuliaan yang Allah berikan bagi orang-orang yang mewarisi ilmunya Nabi Muhammad SAW. Lalu kita doakan juga mudah-mudahan dengan barokahnya majelis ilmu ini bisa menutup daripada 70.000 bala yang turun ke kampung kita, ke daerah kita. Amin ya rabbal alamin. Dan kita berharap kepada Allah yang pada malam hari ini sakit, dengan barokahnya keikhlasan para jamaah yang hadir malam hari ini, mudah-mudahan yang sedang sakit Allah berikan, Allah angkat penyakitnya. Yang sedang sedih mudah-mudahan Allah hilangkan kesedihannya. Yang sedang dalam kondisi memiliki satu hajat, mudah-mudahan Allah tunaikan hajatnya, barokah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mungkin rumahnya juga yang mungkin sekarang sudah cemas, airnya mulai habis, mudah-mudahan cepat terisi ya. Amin ya rabbal alamin. Di sini tidak hujan tadi. Di sana tadi lumayan terus hujan tadi ya. Alhamdulillah, tapi dikit-dikit lah ngilangin debu ya. Tapi deras lumayan alhamdulillah. Mudah-mudahan tidak sampai kekeringan air, karena dikatakan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mengatakan, ya, dari Al-Quran Allah berfirman bahwa segala sesuatu itu diciptakan dari air. Ya, segala sesuatu diciptakan itu dari air. Jadi istilahnya terkadang seseorang itu tidak ada apapun, yang penting ada air, itu insya Allah tetap bisa hidup. Tapi kalau tidak ada air itu sudah susah. Mudah-mudahan Allah jaga itu, jangan sampai Indonesia kena musibah kekeringan air. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan daripada kajian kitab Khosaisul Ummatil Muhammadiyah li Abu Yasaid Muhammad Alawi Al-Maliki rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid daraini amin. Masih tentang keutamaan sholat. Nah, ini kita ini harus senang mendengar kajian tentang keutamaan sholat. Kenapa? Karena kita sehari sholat itu 5 kali. Orang sebelum kenal hakikat sholat, ya sholatnya
sebatas tahu ini kewajiban, ya, tahu ini kewajiban, tahu kalau tidak sholat ini nanti tidak masuk neraka, tidak masuk surga, dan kemungkinan besarnya masuk neraka begitu. Jadi dia berusaha untuk sholat, tapi setelah tahu keutamaan sholat, dia sholat dengan niat dan tujuan yang berbeda. Makanya orang itu tahu kemuliaan sholat ya dengan belajar dan mengaji. Mungkin dari dulu kita tidak pernah mengkaji tentang keutamaan sholat, taunya sholat kewajiban, kalau tidak sholat masuk neraka, sudah itu. Kalau sholat ya masuk surga. Ya, jadi rasa nikmat sholat tidak bisa kita hadirkan. Kenapa? Yang terbayangi satu itulah. Kenapa masalahnya? Kita nggak ngerti hakikat sholat. Insya Allah dari hadis-hadis yang kita baca ini bisa menjadikan kita makin semangat karena banyak hal yang Allah berikan dalam kemuliaan sholat. Anna sholata fiha ittikhadhu ahdin indallahi ta'ala bidukhulil jannah. Sesungguhnya sholat itu adalah mengambil janji di sisi Allah untuk masuk surga. Itu macam sebuah kesepakatan. Istiqomah sholat artinya kita buat satu kesepakatan dengan Allah. Kesepakatan apa? Jadi ahli surga. An Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala, berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsu shalawatin katabahunallah 'alal ibad. Ada 5 waktu salat yang Allah wajibkan kepada hamba. 5 waktu salat. Faman jaa'a bihinna, siapa yang melaksanakannya, walam yudayya' minhunna syai'an, dan tidak menyia-nyiakan satu waktu pun dari salat. Artinya apa? Kalau sholatnya cuma maghrib, belum. Kalau sholatnya cuma isya, belum. Apalagi kalau sholatnya cuma Jumat. 5 waktu tidak sholat, Jumatan sholat. Apalagi kalau setahun sekali, Pak. Sholat pas ketika Idul Fitri, Idul Adha. Ini tidak masuk dalam hadis ini. Jadi sholatnya berapa? 5 waktu sehari semalam. Tidak menyia-nyiakan, istighfafan bihaqqihinna, dan tidak merendahkan hak sholat. Memang kita tahu betul bahwa sholat ini haknya besar bagi kita, ya. Kana lahu indallah ahdun, dia memiliki janji di sisi Allah, an yudkhilahul jannah, Allah akan masukkan surga baginya. Ini kembali lagi kepada apa? Cara sholatnya bagaimana? Loh, itu yang ngaji lagi, Pak. Sehingga kadang ada orang tuh cara sholatnya dari mulai dulu belajar di madrasah, waktu lagi ibtidaiyah, SD, cara sholatnya, kualitas sholatnya sampai umur 60 begitu-gitulah, Pak, tidak berubah. Apa masalahnya? Karena tidak ada bimbingan, tidak ada ilmu yang membimbing dia untuk tahu hakikat sholat yang sebenarnya. Tengok anak-anak SD kalau sholat asal selesai, kata orang asal selesai, tidak mengerti hakikat ruh di dalam sholat. Sudah berapa puluh tahun dia sholat tidak ada peningkatan. Apa masalahnya? Tidak ada ilmunya. Makanya butuh ngaji, butuh belajar. Wa man lam ya'ti bihinna, siapa yang tidak mendatangkan dengan sholat, falaisa lahu indallah ahdun, maka dia tidak memiliki janji di sisi Allah. Kalau sudah tidak dimiliki janji, kalau tidak punya janji dengan Allah, apa yang akan dia dapatkan? Kira-kira apa? Orang ini kalau sudah punya janji kebaikan dijamin surga. Tapi kalau dia tidak melakukan kebaikan, justru melanggar, apa yang akan dibuat sama Allah? Mestinya apa mestinya? Hah? Masuk neraka. Tapi Allah rahmat, kasih sayang. Apa yang akan Allah lakukan? Insya'a azabahu, kalau Allah mau Allah mengazabnya, wa insya'a adkhalahul jannah, kalau Allah mau Allah akan masukkan surga. Jadi bisa tidak orang tidak sholat dimasukkan ke surga? Bisa, punya kemungkinan, tapi kecil. Oke, kita katakan gini, yang masukkan kita ke surga itu sholat atau rahmat Allah? Rahmat Allah. Yang memasukkan seseorang ke dalam neraka
itu karena dia tidak sholat atau karena keadilan Allah? Keadilan Allah. Berarti masuk surga itu karena rahmat Allah. Akhirnya orang mikir gini, oh kalau memang masuk surga karena rahmat Allah, ya sudahlah saya tidak usah sholat lah. Yang sholat pun belum ada jaminan masuk surga. Yang tidak sholat juga belum tentu jaminan masuk neraka. Nah, itu. Lalu jawabannya bagaimana Pak kalau ada orang mikirnya begini? Ini ngaji tauhid kebelinger. Bagaimana jawabannya? Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Memang betul, sholatmu bukan jaminan dirimu akan jadi ahli surga. Tapi ingat, rahmat Allah itu lebih dekat kepada orang-orang yang berbuat baik, kepada orang yang tunduk dan patuh kepada perintah Allah. Betul, orang yang tidak sholat itu tidak pasti dia masuk neraka, nggak pasti. Kalau Allah mau maafkan, dia maafkan. Tapi ingat, potensinya lebih kecil. Sama gini, orang buka usaha, ini jalan yang ditempuh 99% orang sukses kalau nempuh jalan ini. Ini 1% kalau nempuh ini mesti gagal. Kira-kira mau pilih yang mana? 99% atau 1%? 99%. Masalah nanti berhasil tidak berhasil, paling tidak kita telah menempuh jalan yang benar. Kadang ada orang ngaji tauhid, ngaji tasawuf, tidak ngaji syariat, begitu kadang Pak. Yang sholat juga belum tentu masuk surga. Kok sok-sokan nasihati yang tidak sholat? Kan kayak gitu kadang Pak. Memang betul, orang ahli sholat tidak pasti jadi ahli surga, tapi dia telah menempuh jalan benar untuk mendapatkan rahmat Allah. Rahmat Allah lebih dekat kepada orang yang beribadah. Rahmat Allah lebih dekat kepada orang yang berbuat baik, yang tunduk patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ini menjadi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Ini bisa jadi akhlak kita semua, Bapak Ibu yang dimakan oleh Allah. Bagaimana? Kalau ada orang meninggal beriman, dia syahadat, sesekali kadang sholat, tapi tidak sholat. Kadang gawenya mabuk, dia gawenya berjudi dan lain-lain. Kok meninggal? Apa hak kita sebagai muslim? Ya tetap kita perlakukan dia sebagai muslim, kita mandikan, kita kafani, lalu nanti kita kuburkan. Pertanyaan, setelah itu hukuman apa yang harusnya kita berikan kepada orang itu? Kita katakan, oh orang itu neraka lah. Masa iya habis mabuk? Kata orang Jawa tuh habis mendem kok mati. Sholat enggak, taubat enggak pernah. Habis mabuk, kecelakaan mati. Asli sah neraka jahanam ya tuh. Malam ini ketemu malaikat nih langsung dihantam. Ada orang begitu Pak. Dan saya sering dengar kayak gitu, cerita-cerita begitu. Bagaimana akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah? Wa may yamut, siapa yang mati walam yatub min dzambihi, dan belum bertaubat dari dosanya, fa amruhu mufawwadun li rabbih, seluruh urusannya diserahkan kepada Tuhan. Urusan dia surga atau neraka itu urusan Tuhan. Insya'a azabahu, kalau Allah berkehendak Allah akan mengazabnya. Wa insya'a afa anhu, kalau Allah mau Allah memaafkan. Amin ya. Jadi kalau ada orang mati yang dia meninggalnya itu keadaannya terlihat kurang baik, belum taubat, belum sholat, meninggal, maka yang harus kita lakukan, kita serahkan urusannya kepada Allah. Allah kalau mau mengadab diadabnya, kalau Allah mau memaafkan dimaafkannya. Jangan ikut campur menghukumi dalam perkara seperti itu. Ya. Paham sampai di sini ya? Kadang-kadang kita melewati batas. Ya, melewati batas dalam menghukumi. Bahkan memastikan seseorang dalam kebaikan pun tidak boleh. Itu sholat terus tidak pernah tinggal, ngaji terus pasti ahli surga. Tidak boleh juga Pak. Ya, tidak boleh juga. Kita cuma mentoknya husnudzon, berbaik sangka. Apa sangka itu artinya apa? Sangka itu di bawah derajat yakin. Ini yakin, ini prasangka, ini syak atau 50-50 ragu. Ini tingkatan keyakinan. Kalau yakin 100%.
Kalau prasangka atau baik sangka, kita hanya menyangka saja baik, belum tentu hakikatnya baik, tapi menganggap baik, tapi jaminan baik belum ada. Kalau orang meninggal kita pasti itu surga, itu sudah tersimpan di sana, itu surga itu punya dia, itu tidak boleh. Itu namanya menyombongkan diri di hadapan Tuhan. Kata orang itu mendahului Tuhan. Kamu tahu dari mana dia ahli surga? Kamu cuma bisa mengatakan mudah-mudahan ahli surga. Kita cuma mengatakan bahwa ya dia orang baik, insya Allah jadi ahli surga. Itu Pak. Apalagi sampai mengatakan oh ini orang ini syahid, ini masuk surga begini, tahu dari mana? Cuman kita mengatakan oh ciri-cirinya ada mati syahidnya, insya Allah mudah-mudahan jadi ahli surga. Nah, ini akidah Pak, perilaku yang harusnya seorang muslim punya pegangan ini. Jadi nggak cepat kalau nanti ada orang mati habis mabuk kok mati masuk got misalnya, meninggal innalillahi wa inna ilaihi raji'un, lalu langsung hati kita cepat menilai, malam ini ketemu sama mungkar nakir habis orang itu kayaknya. Tahu dari mana? Siapa tahu pas mau meninggal dia taubat. Kita cuma tahu zahir maksiatnya, kita tidak tahu hakikat batinnya. Taubat itu amalan apa? Amalan ini yang orang lain tidak tahu. Kadang berapa banyak orang itu bertaubat tapi tidak diketahui taubatnya. Kenapa taubatnya? Dari rasa penyesalan, menangis, pengen kembali kepada Tuhan. Orang lain tidak ngerti rasa itu. Tahunya dia siangnya berjudi, tahunya siangnya mabuk, malamnya setiap malam dia nangis merasakan pedih maksiat. Orang lain nggak ngerti. Meninggal Allah memandang dari penyesalan, memandang dari kepedihan hati, ingin kembali kepada Tuhan. Orang lain nggak ngerti, tapi Allah pandang itu, Allah ampuni. Ya, mudah-mudahan kita termasuk menjadi orang yang selalu berbaik sangka kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak mencampuri urusan Tuhan. Masalah surga neraka itu urusan Tuhan. Kita hamba ini cuma beribadah kepada Allah dan tunduk kepada Allah. Wa an Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu qala, berkata, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul keluar menemui kami, wa nahnu sab'atu nafarin, kami 7 orang. Faqala sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma ajlasakum, apa yang menyebabkan kalian duduk di sini? Rasul datang, ada 7 kelompok sahabat, 7 orang duduk. Qulna jalasna nantadhirus shalah, kami duduk ya Rasul menunggu salat. Rasul datang nanyain ke yang 7 tadi. Qala fa aramma ay sakata qalilan, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam diam sejenak. Tsumma aqbala alaina, kemudian Rasul menghadap kepada kami. Faqala, dan Rasul berkata, diam sejenak. Biasanya Nabi itu kalau diam sejenak itu ada Jibril datang ngasih tahu. Faqala hal tadruna ma yaqulu rabbukum, apakah kalian tahu apa yang telah dikatakan oleh Tuhan kalian? Qulna la, kami jawab tidak tahu ya Rasul. Qala fa inna rabbakum yaqul, sungguh Tuhan kalian berkata, man shallas salata liwaqtiha, siapa yang sholat di waktunya. Artinya di waktunya itu apa maksudnya? Sholat tidak keluar waktu. Zuhur mulai tergelincir matahari ke arah barat masuk waktu zuhur. Sampai kapan? Sampai masuk waktu asar, itulah waktu zuhur. Jadi selagi sholat di fase itu, kita sholat di waktunya. Ingat ya, bukan sholat di waktunya itu di awal, karena nanti beda lagi antara kemuliaan sholat di awal, di tengah, sama di akhir. Hadis ini menjelaskan tentang sholat masih dalam waktunya. Artinya waktu sholat itu panjang. Zuhur jam 2, ya masih waktu sholat. Setengah 3, ya masih waktu sholat. Asar jam 5, ya masih waktu asar ya. Kadang sebagian orang awam tidak ngerti. Ada orang sholat jam 5 lewat, loh itu sholat apa itu? Ya sholat asar. Loh ada ya jam setengah 6 sholat asar. Dikiranya waktu sholat itu pangkal. Kadang orang tuh karena tidak ngerti ilmu sholat, jadi dianggap sholat itu susah.
Kenapa? Dianggapnya sholat itu harus dipangkal waktu. Soalnya kalau lewat waktu dianggap itu bukan sholat. Akhirnya orang tidak mau sholat karena pas di awal waktu dia lagi kerja, lagi keluar, lagi pakaian kotor. Akhirnya beranggapan apa? Aduh, tidak bisa aku nak sholat nih. Ngapa? Saya di awal waktu itu susah. Tidak ngerti. Coba tahu ilmunya. Ngerti bahwa ternyata dibolehkan melaksanakan sholat di waktunya sholat, panjang waktunya. Kalau isya, waktunya dari mana? Ya dari mulai masuk waktu sampai waktu sebelum subuh. Jam 3 sholat isya boleh, setengah 4 boleh. Ya. Man shallas salata li waqtiha, siapa yang salat di waktunya, wa hafadha 'alaiha, dan menjaga atas salat, wa lam yudayyi'ha, dan tidak menyia-nyiakan salat, istighfafan bihaqqiha, karena merendahkan hak salat, bukan karena merendahkan hak salat. Falahu 'alayya ahdun an udkhilahul jannah, maka dia memiliki janji untuk aku masukkan ke dalam surga. Saya punya janji kepadanya, kata Allah, untuk saya masukkan ke dalam surga. Wa man lam yusalliha li waqtiha, dan siapa yang tidak salat di waktunya, wa lam yuhafiz 'alaiha, dan tidak menjaga salat, wa dhayya'aha, dan menyia-nyiakan salat, istighfafan bihaqqiha, merendahkan hak salat, fala ahda lahu 'alayya, maka dia tidak punya janji kepadaku. In syi'tu adzabtuhu, kalau saya mau saya azab, wa in syi'tu, dan kalau saya mau, ghafartu lahu, saya akan ampuni. Wa min dzalika anna salata tamnahul musalli 'afallahu ta'ala wa rahmatu wa ridwana, sesungguhnya salat itu memberikan kepada orang yang salat ampunan Allah dan rahmat Allah dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, al-waqtul awwalu minas salati ridwanullah, waktu yang pertama dari salat adalah keridhaan Allah. Wal akhiru, dan waktu terakhir, afwullah, adalah maaf dari Allah. Ingat, berarti waktu salat itu apa? Ada awal, ada akhir. Berbeda dengan pendapat yang mengatakan salat itu adanya cuma di pangkal waktu saja, dan sholatnya wajib berjamaah di masjid. Ada yang bilang begitu, waktu sholat itu pokoknya cuma awal waktu dan cuma di masjid, selain itu tidak sah. Nah, ini bukan pendapat kita ini. Nanti bakal ketemu orang kayak gitu. Sampai waktu itu pernah ketika saya jalan waktu sholat, waktu habis azan, saya lagi di luar, ketemu sama orang yang mau ke masjid. Dia ngomong begini, bukannya wajib sholat jamaah di masjid awal waktu. Memang ada satu mazhab namanya mazhab Hambali mengatakan seseorang itu wajib sholat jamaah di masjid di awal waktu. Tapi kan satu pendapat ulama, dan itu dihukumi rata ke orang lain. Nah, ini yang tidak boleh. Dalam mazhab Syafi'i, waktu sholat itu panjang. Mulai zuhur, asar, habis zuhur. Asar masuk maghrib, habis asar. Maghrib masuk, waktu isya masuk, baru habis waktu maghrib. Ini sekarang ini nak sholat maghrib masih sah, masih boleh. Haram atau tidak? Tidak haram. Lalu kapan jatuh haram? Jatuh haram itu kalau lagi sholat baru dapat serakaat azan. Sering kayak gitu, 2 rakaat azan, 2 rakaat asar, azan maghrib. Hukumnya apa? Kalau sengaja menunda sampai di posisi itu, hukumnya haram. Tapi kalau tidak sengaja menunda, apa misalnya tidak sengaja menunda, dia lupa lihat waktu sholat, ataupun tertidur, bangun-bangun sudah mepet waktunya nak habis, langsung sholat, dapat 2 rakaat azan, maksudnya azan itu habis waktunya, maka di sini tidak berdosa. Dosa itu tahu di awal, punya kesempatan awal sholat, tapi tidak sholat, ditunda sampai akhir. Kok sampai akhir baru dapat serakaat, 2 rakaat, masuk waktu, habis waktu sholat yang dia laksanakan, maka hukumnya haram. Dia berdosa, tapi sholatnya tetap wajib diselesaikan. Hukum sholatnya tidak qadha, tetap adaan, tetap tunai. Sholatnya tetap tunai, bukan qadha, walaupun sebagiannya sudah di luar waktu sholat.
Wajaa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, awwalul waqti ridwanullah, awal waktu adalah ridha dari Allah, wa wasatul waqti rahmatullah, dan pertengahan waktu adalah rahmat Allah. Sekarang ini pertengahan waktu maghrib nih. Wa akhirul waqti afullah, dan akhir waktu adalah maaf, ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min dzalika, dan bagian dari kemuliaan salat, anna salata fiha mubahatu rabbil azza, sesungguhnya salat itu apa? Kebanggaan Allah malaikatahu, terhadap malaikat, bil musalli, untuk orang yang salat. Jadi salat itu, orang yang salat itu jadi kebanggaan Tuhan. Untuk siapa? Untuk para malaikat. Dibanggakan. Ini loh hamba-hambaku di dunia, mereka melaksanakan ibadah salat. Tengok tuh. Fa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, yata'aqabuna fikum, saling silih berganti. Wa fi riwayati Ahmad, pada satu riwayat pada Imam Ahmad, innal malaikata yata'aqabuna fikum yatanawabuna, sesungguhnya malaikat silih berganti, ganti-gantian. Malaikatun bil lail wa malaikatun bin nahar, ada malaikat malam, ada malaikat siang. Wa yajtami'una, maksudnya apa? Kalau sudah waktunya pagi, yang jaga malam dia naik ke atas, ke langit, ke rumahnya. Nah, malaikat itu rumahnya di langit, tempat tinggalnya di langit. Sehingga seluas-luasnya langit itu, ya, seluas-luasnya langit tidak ditemukan walau sejengkal, kecuali semuanya diisi sama malaikat sujud. Malaikat luas, banyak malaikat juga. Ya. Berapa luas langit? Luas langit bumi, kalau dibuang ke lautan, lautan itu adalah langitnya, dan bumi seperti cincin yang dibuang. Ini lautan itu langit pertama, cincin yang kita buang ke lautan, nah itu bumi, seluas itu bumi, lautan itu adalah langit. Perbandingan. Malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar, malaikat di waktu siang, di waktu malam, dan malaikat di waktu siang. Wa yajtami'una fi salati subhi wa salatil asri, dan mereka para malaikat berkumpul di waktu salat subuh dan salat asar. Pokoknya ganti-gantian subuh sama asar. Yang asar masuk sip malam, asar masuknya itu. Keluarnya kapan? Besok subuh. Sip siang mulainya dari subuh, asar balik, naik lagi ke langit, terus begitu Pak, setiap hari. Mak mulia manusia ini, jadi kebanggaan malaikat, kebanggaan Allah di sisi malaikat, dan mereka yang menyaksikan kita beramal. Perhatikan, orang yang mulia itu di dunia, yang punya kedudukan, pasti ucapannya didengar, ucapannya dicatat. Presiden itu kalau ngomong sudah diingat sama orang, walaupun 5 tahun yang lalu itu ya rekam, kata orang tuh rekam jejak digital. Oh, dulu pernah ngomong gini, ngomong itu, tengok nih dulu pernah ngomong itu, pasti dicatat sama orang. Kenapa? Karena orang penting di negara kita, sehingga setiap ucapannya harus dicatat. Ucapannya saja dicatat. Tapi manusia lebih mulia dari itu semua. Kenapa? Seluruh gerak-gerik dicatat. Selama ini kita membayangkan malaikat pencatat amal ini nak menghina kita. Kenapa? Dicatat supaya nanti diazab. Padahal tidak, dicatat karena setiap gerak-gerik kita itu bernilai, berharga. Makanya jangan rendahkan diri kita dengan perbuatan yang buruk. Itu dicatat sama malaikat, penting. Manusia ini penting. Walaqad karramna bani Adam, sungguh kami muliakan bani Adam, manusia ini kami muliakan, kata Allah. Karena bentuk manusia ini mulia, semua kalimat yang keluar dari lisannya dicatat. Sampai ketika masuk duri di kaki, aduh, mau diambil itu sakit, aduh, oh itu ya dicatat malaikat, aduh gitu. Detiknya, jamnya itu ya dicatat Pak. Apalagi ibadah, sholat, zikir. Saking pentingnya manusia itu. Jadi kita harus merasa kita itu sampai
Semua alam semesta ini diciptakan untuk manusia. Coba Allah utus semua makhluk yang ada di sekitar bumi, dari mulai bintang, dari mulai matahari, bulan, dari mulai air-air, binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan, untuk siapa coba? Untuk kita. Coba semuanya. Hewan tidak boleh memanfaatkan kita, kita boleh memanfaatkan hewan. Hewan ada yang banyak yang halal dimakan, kita sembelih, kita makan dagingnya, boleh. Kita manfaatkan jasanya, tenaganya, pakai sapi untuk membajak, boleh. Coba semuanya itu khidmah kepada manusia, tanda manusia ini mulia. Cuman manusia menghinakan diri dengan kekufuran, manusia menghinakan diri dengan kemaksiatan, ya. Manusia menghinakan diri dengan kelalaian. Ini malaikat diutus untuk nak nengok manusia, gawinya setiap waktu asar sama waktu subuh. Wa yajtami'una fi salati subhi wa salatil asri, dan para malaikat berkumpul di waktu salat subuh dan salat asar. Tsumma ya'rujul ladzi nabatu fikum fayas'aluhum rabbuhum. Kemudian yang waktu malam berjaga, di waktu subuh dia naik ke atas, ke langit, ke tempatnya. Fayas'aluhum rabbuhum, lalu Allah bertanya kepada mereka. Allah bertanya kepada para malaikat yang sudah berjaga dari mulai asar sampai subuh, ditanya sama malaikat. Wa huwa a'lamu bihim, walhal Allah ngerti dengan keadaan mereka. Ya, pertanyaan-pertanyaan untuk anu saja sama Allah. Kenapa? Karena malaikat dulu yang tidak percaya dan kurang yakin manusia ini akan bisa jadi khalifah di muka bumi, gitu ya. Fayaqulu, Allah bertanya, kaifa taraktum ibadi, bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku? Kalian naik ke atas nih, kan kalian sudah melihat apa yang dibuat oleh hamba-hambaku di bumi. Bagaimana kalian meninggalkan hambaku? Fayaquluna, lalu para malaikat berkata, taraknahum wa hum yusallun, kami tinggalkan mereka dalam kondisi mereka sholat. Pas kami tinggalkan waktu subuh, waktu kami datang waktu subuh mereka sholat, dan kami tinggalkan waktu asar juga sedang sholat. Wa atainahum wa hum yusallun, pas kami datang mereka juga sedang sholat. Malaikat jadi saksi. Jadi kebanggaan Allah. Kita ini jadi kebanggaan Allah. Orang yang sholat jadi kebanggaan Allah di hadapan para malaikat. Karena dulu malaikat termasuk yang awalnya kurang percaya apakah manusia ini akan menjadi khalifah di muka bumi. Kenapa? Sebelum manusia dulu ada makhluk namanya jin. Ya. Jin itu dulu tinggal di bumi menjadi khalifah. Tinggal khusus menjadi khalifah seperti manusia. Lalu mereka membuat kehancuran, membunuh, menghancurkan. Ya. Akhirnya maksiat terjadi di mana-mana di muka bumi, Allah hancurkan makhluk. Allah selesaikan, Allah kosongkan bumi. Akhirnya Allah mau ciptakan khalifah baru namanya manusia. Malaikat pun kembali ragu. Ataj'alu fiha man yafsidu fiha wa yasfiku dima. Apakah ya Allah engkau mau jadikan khalifah di muka bumi yang nanti mereka itu akan menghancurkan, mereka akan menumpahkan darah. Jadi malaikat punya pengalaman dulu di dunia. Ada makhluk yang kayak gitu gawinya. Nak diciptakan lagi manusia, malaikat punya pengalaman. Akhirnya nanya ke Tuhan, kami ini lebih baik apa? Wa nahnu nusabbihu bihamdik, kami memujimu, wa nuqaddisu lak, dan menyucikanmu, kata malaikat. Lalu Allah mengatakan apa? Kami lebih tahu, kamu tidak tahu. Dah dibiarkan begitu. Akhirnya setelah manusia diciptakan, makanya ketika ada manusia yang sholat, yang zikir, yang ibadah, ya sudah, malaikat tadi ya kata orang tuh dikacangi, tengok, gimana? Sholat kan, sujud kan, berbuat keadilan kan. Di sisi malaikat yang dulunya meragukan itu. Sebenarnya bukan meragukan malaikat, malaikat itu tunduk kepada Allah, tapi bertanya karena dulunya punya pengalaman. Nah, jadilah kita termasuk orang yang dibanggakan Allah di sisi para malaikat. Dengan cara apa? Ya istiqomah sholat. Jangan sampai sholatnya Senin Kemis. Sholatnya aja ambil janji dah, 5 waktu jangan tinggal sudah.
Masalah nanti sholat sunnahnya, yang penting sholat 5 waktu jangan tinggal. Yang pertama. Yang kedua, sudah mulai istiqomah sholat 5 waktu tidak tinggal, pelajari bagaimana rukun-rukun sholat. Pelajari bagaimana wudhu yang benar, bagaimana cara sujud yang benar. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ada yang mau ditanyakan? Bismillah. Ya Pak. Waalaikumsalam. Sebaik-baik waktu sholat di awal waktu sholat, di awalnya. Ya, sebaik-baik waktu sholat itu di awal. Jadi sebagai muslim, jika tidak ada halangan yang menghalangi, maka kejar waktu awal sholat itu. Ya, kejar awal waktu sholat. Di mana? Di masjid. Yang paling aula di masjid. Berjamaah. Tapi ingat, hukum itu di dalam mazhab Asy-Syafi'i hukumnya sunnah muakkad. Apa makna sunnah muakkad? Sunnah yang dikokohkan. Kalau sudah istiqomah sholat di awal waktu di masjid, jangan tinggalkan gara-gara mendengar hadis tadi. Memang terkadang orang masih awam, dia taunya sholat itu di awal, dia kejar terus di awal. Makin belajar makin ngerti, ternyata sholat di tengah waktu itu boleh. Akhirnya dia mulai mengendurkan semangatnya. Jangan. Dulu kata kiai-kiai di Jawa tuh, orang-orang tuh makin pintar belajar fikih kok makin delodok, kata orang Jawa. Tahu makin delodok, makin sembrono. Bagusnya gitu kita. Memang betul kita tahu satu jalur itu yang kita tekuni. Tapi satu masalahnya, kalau kita hanya tahu satu jalur, nanti berpotensi akan menyalahkan dan merendahkan saat ketika ada yang berbeda dari kita. Itu masalah. Jadi kita harus ngerti, ternyata boleh ya sholat di tengah waktu, boleh. Dosa enggak dosa. Atau sudah pertengahan maju ke depan, secara hukum fikih boleh atau tidak boleh, tetap diperbolehkan. Kita ngerti itu. Hanya saja kita memilih awal waktu sebagai waktu yang mulia dan waktu yang diutamakan, apalagi berjamaah. Itu Pak ya. Jadi ingat, walaupun kita sudah ngerti ada awal, ada pertengahan, ada akhir, tapi jangan kita meremehkan waktu sholat. Yang sudah biasa istiqomah awal waktu, istiqomah di awal waktu. Ya. Wallahu a'lam bishawab.